Ketemu lagi kita dalam ngobrol penuh inspirasi. Baik yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar saya tambah semangat lagi ya bikin video-videonya. Kita sekarang mau ngobrolin tentang vaksin. Yuk kita vaksin kan. Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kita hari ini bisa bertemu berwajah dalam ngobrol penuh inspirasi. Kita akan ngobrolin tentang vaksin. Kenapa saya ngobrolin vaksin? Kebetulan memang saya sudah vaksin, tapi kejadian ini ada di daerah saya begitu, bahwa ada pengumuman vaksin tapi ternyata animo untuk vaksin itu kurang. Bahkan yang tersebar itu rumor-rumor yang tanda kutip negatif, artinya setelah divaksin punya gejala-gejala yang bisa dikatakan menakutkan. Nah ini sehingga masyarakat itu tidak punya greget untuk vaksin. Beda dengan saya ini ya. Ini bicara tentang diri saya sendiri aja. Yang paling gampang kan, beda dengan saya. Saya memang kenapa harus vaksin dengan segala keterbatasan ilmu saya, dengan segala keterbatasan perasaan saya, dengan segala keterbatasan ketidakinginan untuk vaksin, karena juga rasa ketakutan itu tidak bisa saya tutupi, tapi ada pressure, ada tekanan bahwa saya wajib vaksin. Ya, saya wajib vaksin karena memang itu menjadi syarat, ya, syarat agar nanti kalau saya bertemu dengan murid-murid saya atau bertemu dengan banyak orang itu, kalau saya ternyata pembawa gitu, carrier, atau saya punya virus, itu tidak menularkan. Atau sebaliknya, kalau saya juga sudah nanti berkumpul dengan banyak orang, saya pun tidak akan kena. Nah itulah pembelajaran itu yang menurut saya kurang. Tapi bagi saya oke, nggak ada masalah, ya kan. Tapi ini yang menjadi sangat menarik bahwa saya mendapatkan video, sekali lagi saya mendapatkan video dari Winscriber yang ada di USA. Kebetulan dia adalah murid saya. Dan kebetulan lagi murid saya ini belum vaksin yang kedua. Kemarin yang video yang pertama dia menampilkan bahwa di Amerika sudah didotokin masker itu. Maaf, ini saya juga tidak pakai masker karena saya yakin ini kita ngobrol virtual. Bukan masalah saya tidak memberi contoh baik ya, tapi mau dipahami. Nah ini hal-hal seperti itu. Jadi penjelasan seperti ini yang penting sekali agar kita tidak salah paham. Saya nggak pakai masker bukan masalah saya tidak mencontohi gitu, tapi jelas ini kan kita ngobrol ya virtual, online gitu. Walaupun kita dekat seperti itu, tapi ada jarak. Dan di sekitar sini juga nggak ada yang berkerumun. Nah ini penjelasan seperti ini penting sekali. Nah kembali lagi ke cerita dari Winscriber yang ada di Amerika. Saya minta kepada dia bahwa coba di video gitu. Nanti videonya saya letakkan di link ya. Karena dia juga saya motivasi untuk bikin YouTube. Dan alhamdulillah sekarang dia sudah punya YouTube, ya kan. Dan dukungan subscribe dari saya mungkin dari Winscriber, silahkan. Itu bentuk dari manifestasi bahwa kita saling dukung untuk kebahagiaan bersama. Dan insya Allah berkah dunia akhirat. Karena memang ini sarana kita bersilaturahmi, sarana kita saling berbagi kebaikan. Jadi saling mendukung. Jadi kalau ada sahabat pintar, ada bapak ibu guru, bahkan siswa saya, murid saya yang kepengen jadi YouTuber, ayo, ini saatnya, sekarang. Dan saya sudah beri contoh yang tidak dengan serba sulit gitu loh.
Hal-hal yang menyulitkan kita itu kita kesampingkan. Kita kesampingkan, ya. Kita bikin yang mudah. Kembali lagi ke cerita, gitu kan. Nah, setelah dia menampilkan videonya yang ingin vaksin, saya terbelalak. Loh, lah ini kan masuk mall. Jadi dia mau vaksin itu masuk mall, tidak masuk ke puskesmas atau rumah sakit. Dia masuk ke mall dan tidak antri gitu loh. Dan di mall juga sudah biasa orang-orang belanja di mall, orang-orang sana itu sudah hampir-hampir nggak ada vaksin, nggak ada virus, nggak ada corona, sudah terbebas. Masya Allah, luar biasa ini. Artinya mari ini menjadi penyemangat kita bahwa negara lain aja bisa, masa kita nggak bisa gitu. Tapi tentunya dengan proses dan kesabaran tentunya kan, dan saya yakin pemerintah juga akan menuju ke sana, gitu kan. Nah, dia antri, cuman 1 kali antri langsung vaksinnya di mall. Dan kenapa sekali lagi saya katakan orang-orang itu kok antusias, termasuk Winskribini saya tanya kenapa antusias, ya karena di sana kalau yang sudah vaksin tidak pakai masker. Kenapa kamu tidak pakai masker? Karena sudah vaksin. Sehingga orang yang vaksin itu kepengen dia itu bebas dari masker. Bebas dari masker. Dan catatan ini, catatan. Sahabat, sepernah saya obrolin juga kan. Catatan bahwa yang sudah vaksin itu sudah tidak bakalan kena virus. Artinya kalau misalnya mereka itu kok terjangkit hampir mirip, ya tidak diviruskan, tidak dikoronakan, tidak dikovidkan. Tapi mungkin penyakitnya lain kalau di sini ya, kalau di Indonesia ya mungkin jadi penyakit flu, pilek, demam kan. Gitu. Tapi sudah tidak kena virus lagi karena udah vaksin. Beda di sini. Nah, ini mungkin juga nanti berjalannya waktu, insya Allah berjalannya waktu pemahaman ini mulai nampak, dan semoga saja video yang saya ceritakan ini juga menginspirasi semua orang, baik itu yang ada di pimpinan atas. Saya kira yang ada di pimpinan atas lebih tahu kan, lebih ngerti ya. Beliau kan lebih berpengalaman, ya kan. Insya Allah, saya yakin beliau sudah punya step. Karena Amerika juga pasti dengan step, tahapan-tahapan. Yang paling penting buat kita adalah sebuah kesabaran dan sebuah percaya kepada pemerintah, percaya kepada pengampu kebijakan bahwa ini sedang proses berlalu. Ya, sehingga nanti betul-betul normal seperti video yang sudah ada di negara sebelah, yaitu USA, yang ditampilkan oleh murid saya sendiri yang sudah ada di sana, dan di sana sudah luar biasa. Mari kita semangat untuk menjadi lebih baik, percaya, saling dukung, dan menjadikan pandemi ini musnah di Indonesia. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.